Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jal yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat menuntut ilmu agama yang merupakan landasan kemuliaan, kebahagiaan dunia dan akhirah. Alhamdulillah atas segala nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala, zahiran wa batina, dunyan wa akhirah. Semoga kita senantiasa menjadi hamba yang bersyukur dan meningkatkan kesyukuran, kemudian membuktikan syukur tersebut dalam kehidupan nyata kita. Salawat dan salam untuk Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Para pemirsa, ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, para pendengar di mana saja antum berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang amalul qulub, hal-hal yang akan memperbaiki hati kita, perkara-perkara yang akan mensucikan jiwa kita, yang dengan hati dan jiwa yang suci kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kesucian hati dan ketulusan jiwa kita akan bersemangat untuk beribadah, mempersiapkan bekal menuju kehidupan yang kekal abadi, yaitu akhirat. Maka penting bagi kita untuk memperhatikan hati. Jangan sampai kita lalai, karena kelalaian itulah yang akan menjerumuskan kita ke dalam kesengsaraan dan penyesalan. Ikhwatal iman, para pemirsa, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, setelah kita menjelaskan pada pembahasan sebelumnya tentang tingkatan ubudiyah, yaitu al-inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai kesimpulan bahawa Imam Ibnu Qayyim menjelaskan ada dua bentuk inabah. Yang pertama, inabah manusia, seluruh makhluk kepada Allah sebagai hamba, di mana mereka adalah hamba yang tidak bisa keluar dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, inabah kepada Allah dengan melakukan ketaatan dan ubudiyah. Dan inilah yang menjadi landasan kebahagiaan dan sebab utama kemuliaan seorang hamba. Dan itulah inabah para wali Allah, itu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Mereka selalu kembali kepada Allah dalam melakukan ketaatan, bersemangat untuk meraih kebahagiaan dengan melakukan amalan-amalan yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan menjelaskan tingkatan ibadah yang lain, tingkatan ubudiyah yang hendaknya menjadi perhatian kita semua, karena juga merupakan faktor utama kesolehan dan kehidupan hati kita, yang diistilahkan oleh Imam Ibnu Qayyim manzilatu at-tadhakkur. Tadhakkur, kedudukan atau tingkatan tadhakkur, untuk sering mengingat, sering bertafakkur, ya, apa yang diingat, apa yang direnungi, apa yang dipikirkan. Nah, sebelum kita menjelaskan maksud dari tadhakkur,
Dalam bahasa kita artinya tadakkar itu mengingat, tidak melupakan. Tentunya mengingat untuk mendapatkan manfaat, mengingat untuk bisa kita meningkatkan disertai dengan menganalisa, merenungi, yang tentu akan melahirkan tafakkur, kita berfikir. Nah, kata beliau bahwa hati setelah melewati tingkatan inabah tadi, kembali kepada Allah, maka hendaklah hati tersebut terus berjalan, sehingga sampai kepada at-tadakkur wa tafakkur, selalu ingat, tidak melupakan, tidak lalai, yang tentunya dengan dia selalu mengingat akan melahirkan tafakkur. Itu dia akan berpikir, dia akan memahami, dia akan merenungi dan menghayati. Kata beliau, tadakkur ini itu bergandengan dengan inabah. Maka seorang yang kembali kepada Allah dengan berubudiyah, melakukan ketaatan dan amal soleh, maka akan senantiasa di hatinya ada tadakkur, dia ingat, yang tentunya menyebabkan dia bertafakkur, untuk berpikir, untuk merenungi, untuk menghayati. Beliau mengatakan wa huwa qarinul inabah, bersamaan atau bergandengan dengan inabah. Qala subhanahu wa ma yatadakkaru illa man yunib, dan tiada orang yang tadakkar, yang selalu ingat, kecuali orang-orang yang yunib, yang kembali inabah kepada Allah. Maka di sini kita melihat korelasi antara tadakkur, mengingat, dan al-inabah, itu kembali kepada Allah, sebagaimana yang kita sebutkan kesimpulan di awal pembahasan ini. Di seorang yang kembali kepada Allah, yang selalu berubudiyah kepada Allah, yang selalu berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan, ketaatan, dia selalu kembali kepada Allah, berpaling dari selain Allah. Maka yang demikian itu akan menjadikan dia orang yang selalu ingat. Ingat terhadap apa? Ingat terhadap hal-hal yang akan menjadi sebab kemuliaannya, sebab kebaikannya dan kebahagiaannya. Yang demikian itu akan memotivasi dia untuk selalu berbuat yang terbaik, memikirkan yang terbaik, merenungi ayat-ayat Allah, mencermati tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan beliau menyebutkan bahwa orang-orang yang selalu mengingat, merenungi, menghayati, mendalami, itu merupakan sifat orang-orang yang cerdas, orang-orang yang memiliki akal yang sempurna, sifat ulul albab, kecerdasan, orang-orang yang memiliki sifat al-hikmah, orang-orang yang memiliki sifat al-ilmu, keilmuan, pemahaman. Qala subhanahu, afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbika al-haq kaman huwa a'ma innama yatadakkaru ulul albab. Apakah seseorang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu, yaitu kebenaran yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu, orang yang mengetahui hal itu, kaman huwa a'ma, seperti orang yang buta,
ya, tidak bisa melihat, hatinya buta dari memahami, mengetahui, ya, apa yang diturunkan dari kebenaran. Apakah sama? Ya, tentunya jawaban tidak sama. Nah, pertanyaannya demikian itu, perbandingan antara kedua, ya, kedua bentuk, kedua sifat dari orang yang mengetahui dan tidak mengetahui tadi, innama yatadzakkaru ulul albab, yang hanya bisa mengingat sehingga berpikir dan menghayati, merenungi, ya, menganalisa sehingga dia mendapatkan satu kesimpulan yang benar, keilmuan yang benar, itu hanya dilakukan oleh orang-orang ulul albab, orang-orang yang memiliki akal, akal yang sehat, akal yang cerdas, ya, akal yang berfungsi untuk memahami kebenaran, kebaikan, dan mengambil pelajaran dari apa yang dia cerna, dari apa yang dia amati, dari apa yang dia pahami. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menyebutkan korelasi antara tadakkur wa tafakkur. Tadakkur untuk selalu ingat, itu akan melahirkan tafakkur. Tafakkur berfikir, merenungi, mencermati, menghayati. Sebaliknya, tafakkur juga akan melahirkan tadakkur. Tafakkur dia selalu berpikir, selalu merenungi, selalu menghayati, selalu mencermati. Maka tentu akan lahir, ya, kesadaran dalam dirinya. Dia selalu ingat, dia selalu sadar, tidak lalai. Maka kata beliau, kedua hal itu akan melahirkan, menghasilkan berbagai macam ma'rifah, pengetahuan yang benar, ya, dan tentang hakikat keimanan dan al-ihsan, kata beliau, kebaikan, itu tentang agama, tentang iman, tentang ihsan, sehingga seorang yang betul memahami, ya, seorang yang paham akan selalu, ya, pemikirannya menghasilkan tadakkur, dia selalu ingat, kesadaran, dan dia selalu ingat akan melahirkan tafakkur. Antara mengingat dan berfikir itu dua hal yang sangat erat kaitannya, tidak bisa dipisahkan. Kaum muslimin dan muslimat para rahimakumullah, beliau menukil perkataan Imam Hasan Al-Basri, "Ma zala ahlul ilmi ya'uduna bit-tadhakkuri 'ala at-tafakkur wa bit-tafakkuri 'ala at-tadhakkur wa yunatiquna al-quluba hatta nataqat." Kata beliau, senantiasa para ulama ahli ilm, orang yang berilmu, ya, ya'uduna bit-tadhakkur 'ala at-tafakkur, maka selalu, ya, dengan tadakkur, ya, dengan selalu ingat, itu menggiring mereka untuk selalu tafakkur, ya, mendorong mereka untuk selalu tafakkur, berfikir, merenungi, dan dengan berfikir mereka akan selalu ingat. Nah, sehingga yunatiquna al-quluba hatta nataqat, mereka akan selalu dengan tafakkur dan tadakkur tadi, ya, menjadikan hati mereka hidup sehingga hati itu akan berbicara. Nataqat, dengan kebenaran, dengan kebaikan. Ini maksud perkataan Imam Hasan Al-Basri. Nah, oleh karena itu kata beliau, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang sifat orang-orang yang berilmu, orang-orang yang menggunakan, ya, hati dan akal, hati untuk selalu ingat,
akal untuk selalu berfikir. Ya, Allah jadikan bahwa ayat yang Allah turunkan dan juga tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini itu ternyata yang bisa mencerna, yang bisa memahami, yang bisa menganalisa, yang bisa merenungi, yang bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat yang dibaca, itu wahyu. Dari ayat-ayat yang dilihat tanda kekuasaan Allah, ternyata yang demikian itu adalah orang-orang yang betul-betul bisa selalu ingat, ya, ingat. Allah mengingatkan dengan demikian itu tentang kebesaran keagungannya. Seperti dalam surat Ghafir, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa laqad atayna Musa al-huda wa awrathna bani Israil al-kitab hudan wa dzikra li ulil albab." Dan sungguh kami telah memberikan memberikan kepada Musa itu petunjuk, dan kami wariskan kepada Bani Israel, kami berikan kepada Bani Israel Alkitab, yaitu At-Taurah. At-Taurah hudan, adalah petunjuk, karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa dzikra li ulil albab, sebagai peringatan bagi orang-orang yang berakal. Maksudnya, orang-orang yang berakal, mereka yang akan bisa mengambil pelajaran, wejangan, nasihat dari petunjuk yang diturunkan oleh Allah, sehingga menjadi peringatan bagi mereka, mengingatkan mereka. Adapun orang yang tidak berakal atau akal tidak berfungsi, maka tentu dia tidak akan bisa mengambil pelajaran dari apa yang dibaca. Nah, di dalam surat Qaf berkaitan dengan ayat yang bisa, atau tanda-tanda kekuasaan Allah yang bisa dilihat. Nah, ternyata orang-orang yang bisa mengambil pelajaran dari tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di alam semesta ini, ternyata juga orang yang bisa menggunakan akalnya untuk berpikir dan selalu ingat mengambil pelajaran. Hati yang hidup. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batsha fanaqabu fil biladi hal min mahis inna fi dhalika ladhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid." Betapa banyak umat-umat sebelum mereka yang kami binasakan. Mereka adalah orang-orang yang lebih kuat, memiliki kekuatan fisik dan juga kekuasaan. Fanaqabu fil bilad hal min mahis. Mereka berjalan menelusuri, menembus berbagai tempat di permukaan bumi ini. Hal min mahis. Apakah ada orang yang bisa menyelamatkan mereka? Inna fi dzalika ladzikra. Sesungguhnya dalam kejadian yang demikian itu, ladzikra, peringatan, liman kana lahu qalbun, bagi orang-orang yang memiliki hati, au alqa as-sam'a, dan menggunakan pendengaran, wa huwa syahid, dan dia menyaksikan. Di hati digunakan, sam', pendengaran juga digunakan, mata juga difungsikan. Maka ketiga perkara ini menjadi sumber ilmu dan pengetahuan, akan melahirkan berbagai kebaikan yang tentunya akan mempengaruhi hati seseorang. Jadi, kata Imam Ibnu Qayyim, manusia dalam menyikapi dan memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah atau ayat-ayat yang mengandung kebenaran atau yang itu merupakan wahyu dari Allah, dan tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di alam semesta ini, berbagai kejadian yaitu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala,
baik yang terjadi pada umat-umat sebelum kita atau yang kita saksikan terjadi pada umat ini, semua hal itu terdapat pelajaran, ya, terdapat ibrah dan hikmah. Nah, ternyata yang bisa mengambil hikmah dan mengambil pelajaran dari apa yang disaksikan dan apa yang dibaca, ternyata orang-orang yang memiliki hati. Tapi hati yang bagaimana? Hati yang hidup. Maka Ibnu Qayyim menjelaskan manusia itu, ya, dalam hal ini itu terbagi tiga. Rajulun qalbuhu mayyit, seorang yang hatinya itu mati, hati yang mati. Nah, hati yang mati itu pada hakikatnya kata beliau, la qalba lahu, yang tidak memiliki hati, tidak punya hati. Ya. Jadi orang yang secara fisik, secara organ, ya, ada jantung, ada hati. Ya. Tapi apakah itu yang menjadi sumber kehidupan? Orang yang tidak memiliki atau hatinya, hati yang mati, maka pada hakikatnya dia tidak memiliki hati, tidak memiliki jiwa, ya, yang bisa memahami dan menerima. Ini yang pertama. Yang kedua, seorang yang memiliki hati yang hidup, musta'id, siap. Ya. Siap untuk apa? Untuk mendengar, untuk menerima, untuk memahami. Lakinnahu ghairu mustami' lil ayatil matluwah, tapi dia tidak mau mendengarkan ayat-ayat yang dibacakan kepadanya. Dalam ayat tersebut Allah mengabarkan, menjelaskan tentang tanda-tanda kebesarannya. Ya. Yang hati yang demikian itu sibuk dengan yang lain. Ya. Sehingga dia tidak mau mendengar. Sebenarnya hatinya siap untuk mendengar, tapi dia tidak gunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah karena kesibukan yang lain. Nah, jadi hati yang tidak hadir dalam jiwanya. Ya. Beliau mengatakan fahuwa ghaibul qalbi, hatinya yang hilang, hati yang tidak hadir. Ya. Laisa hadiran. Dan ini juga kata beliau la tahsul lahu dzikra. Yang seperti ini hati yang sibuk dengan yang lain. Hatinya, ya, tidak ada, ya, tidak siap atau tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Maka kata beliau itu hati yang pada dasarnya, ya, hati yang tidak ada pada dirinya, hati yang gaib, ya, hati yang tidak hadir dalam jiwanya. Nah, dan dia tidak akan bisa mengambil pelajaran dari apa yang dibaca, apa yang didengar, ya. Kendati pada dasarnya hati itu siap untuk mendengar, tapi dia tidak menggunakan untuk mendengar. Nah, ini banyak ini. Di kalangan muslimin, dia punya hati. Dia siap sebenarnya untuk mendengar, tapi dia tidak gunakan. Disibukkan dengan yang lain. Maka terlalaikan. Ya. Sehingga dia tidak bisa mengambil pelajaran dan manfaat. Efeknya, jiwanya semakin, ya, rusak. Jiwanya semakin lalai. Nah, karena jauh dari peringatan, jauh dari pelajaran, jauh dari nasihat yang terkandung di dalam untayan-untayan firman Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah. Ya, tadi kita menjelaskan di dalam mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan melihat tanda-tanda kekuasaannya dalam semesta ini. Ayat al-matluwah itu yang dibaca, yang didengar, ayat al-masyhudah yang disaksikan,
alam semesta ini. Nah, manusia dalam menyikapinya dan dalam mengambil pelajaran dari ayat-ayat tersebut itu terbagi tiga. Yang pertama, orang yang hatinya mati. Jadi dia sama sekali tidak memahami, tidak ada fungsinya. Ya, la qalba lahu, padahal tidak ada hatinya. Ya, kendati secara organnya ada, tapi secara kejiwaan, ya, secara kerohanian, maka orang ini tidak punya hati. Tidak ada yang bisa memahami, atau hati tidak bisa memahami apa yang dibaca dan apa yang dilihat. Yang kedua, hati yang hidup, hatinya hidup. Dia siap pada dasarnya, secara prinsip dia siap untuk memahami, mendengar. Tapi dia tidak gunakan, tidak fungsikan hatinya untuk mendengar, ya, ayat-ayat Allah, untuk mencerna, merenungi ciptaan-ciptaan Allah. Maka ini juga berpengaruh pada hatinya, ya, berpengaruh kepada hatinya sehingga dia sulit untuk tadakkur. Tidak bisa melakukan ubudiyah tadakkur untuk selalu ingat, merenungi, mencerna, memahami, sehingga juga akan melemahkan tingkat tafakkurnya, berpikir, menganalisa terhadap, ya, ciptaan-ciptaan Allah dan juga ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang dibaca. Nah, yang ketiga, seorang yang memiliki hati yang hidup dan siap untuk mendengar dan mencerna, memahami. Dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mereka merenungi, menghayati, mendengar, kemudian dihayati, ya, direnungi. Dia tidak sibuk dengan yang lain, tapi konsentrasinya untuk memahami apa yang dibaca, untuk merenungi apa yang dilihat. Ini hati yang hidup. Nah, inilah golongan yang ketiga yang hanya mampu mengambil pelajaran dari ayat-ayat yang dibacakan dan juga tanda-tanda kekuasaan Allah yang dilihat. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Demikian itu dalam, ya, apa yang Allah lakukan dari berbagai, ya, kejadian yang menimpa umat manusia, di antaranya Allah membinasakan umat-umat yang lebih kuat, yang mereka memiliki kekuatan yang besar. Umat-umat sebelum kita dihancurkan oleh Allah. Kenapa Allah hancurkan mereka? Tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Ya. Maka demikian itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Siapa yang bisa mengambil pelajaran dari kejadian yang demikian itu? Orang-orang yang tadakkur, yang selalu ingat, karena mereka memiliki hati yang hidup dan pendengaran yang digunakan untuk mendengar. Kemudian juga mereka memiliki mata untuk menyaksikan, kemudian mereka merenungi, menghayati, ya, menganalisa, sehingga melahirkan satu keyakinan, keilmuan yang akan menambah, ya, keimanan dan keyakinan mereka. Hatinya hidup. Nah, ini adalah orang-orang yang betul-betul bisa mendapatkan manfaat, bisa bertafakkur, bisa bertadakkur. Nah, kita ini golongan yang mana? Silakan. Apakah hati kita hati yang mati, nggak mau mendengar, nggak mau menghayati? Ya. Yang pertama kata beliau, seperti orang yang buta, yang tidak bisa melihat. Yang kedua, orang yang bisa melihat, tapi dia tidak memfokuskan penglihatannya kepada sesuatu yang lihat dan dilihat yang bermanfaat tadi. Dia bisa melihat, tapi sesuatu yang bermanfaat dia tidak digunakan untuk, ya, dia gunakan melihat sesuatu yang bermanfaat. Dia sibuk dengan melihat yang lain, tidak ada manfaatnya. Nah, yang ketiga ini adalah orang yang betul memiliki pandangan mata yang tajam, lalu dia fokuskan pandangan mata melihat sesuatu yang dia cari, kebenaran tadi. Nah, sehingga dia bisa mengambil pelajaran dan hikmah. Nah, subhanallah. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah.
Kemudian, bagaimana? Jadi pertanyaan, bagaimana kita bisa mengambil pelajaran atau bisa menghasilkan pelajaran dari renungan dan tafakkur kita? Ya, ayat-ayat Allah yang dibaca, tanda-tanda kekuasaan Allah yang kita lihat. Bagaimana kita bisa memetik buah manis, ya, mendapatkan manfaat dari tafakkur kita. Kata Imam Ibnu Qayyim ada 3 cara, ya, dengan 3 cara kata Imam Ibnu Qayyim. Yang pertama, biqisaril amal. Beliau menukil perkataan Imam Abu Ismail Al-Harawi. Kata beliau, wa innama tujtana thamaratul fikrati bi thalath asya, bahwa buah manfaat dari berpikir tadi akan bisa dihasilkan dengan 3 cara. Ya, buahnya bisa dipetik dan dihasilkan dengan 3 cara. Nah, kita semua alhamdulillah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala akal, diberi hati. Nah, gunakan untuk berpikir. Bagaimana kita bisa memaksimalkan akal kita dalam berpikir, dalam merenungi, menghayati, sehingga menghasilkan buah yang manis, manfaat yang baik, ya, yang akan menambah kesolehan hati kita, yang akan menambah semangat kita untuk beramal. Yang pertama kata beliau, biqisaril amal, ya, pendek angan-angan. Ya. Dia berangan tapi tidak selalu berangan-angan, panjang sekali angan-angannya. Hidupnya hanya berangan-angan saja. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, ta'ammul fil Quran, merenungi Al-Quran. Ta'ammul fil Quran. Dan yang ketiga, kata beliau, wa qillatil khultah wat tamanni wat ta'alluq bi ghairillah wasyaba' aw wasyiba' wal manam. Mengurangi al-khultah, banyak berinteraksi dengan orang lain. Wat tamanni, berangan-angan. Wat ta'alluq bi ghairillah, bergantung kepada selain Allah. Wasyiba', kurangi, ya, kondisi kenyang. Ya. Wal manam, dan kurangi tidur. Subhanallah. Ada 3. Jadi, pendekkan angan-angan kita. Renungi Al-Quran dan jaga hati dari hal-hal yang akan merusak. Disebutkan tidak ada 5. Kurangi banyak berinteraksi kecuali untuk hal yang sangat terbatas dan bermanfaat. Berangan-angan kurangi. Bergantung pada selain Allah. Kemudian kurangi kondisi perut kita, ya, jangan, ya, kondisi yang terus dalam kondisi kenyang, ya. Kemudian manam, banyak tidur, kurangi, ya, karena semua itu akan mematikan hati, merusak hati. Kemudian beliau menjelaskan qisarul amal, yang pendek angan-angan, sedikit angan-angan, ya. Ya, demikian itu dengan memahami bahwa akhirat itu semakin dekat. Kematian semakin dekat. Ya. Dan dunia ini akan begitu segera dan begitu cepat dunia ini akan berakhir. Kata beliau, wa hadza huwa min anfa'il umuril qalbi. Jadi memahami bahwa kematian semakin dekat dan dunia ini akan segera berakhir, itu akan membuat kita, ya, menjadi orang yang sedikit berangan-angan, tapi lebih banyak beramal. Berangan-angan tapi tidak beramal, apa gunanya? Apakah kita akan hidup selama-lamanya? Apakah dunia akan kekal selamanya? Tidak. Nah, maka demikian kita akan membangkitkan kita, memotivasi kita untuk selalu bersungguh-sungguh, ya, menjalani kehidupan dunia dengan penuh semangat. Nah, menggunakan manfaat, menggunakan kesempatan dengan sebaik mungkin, dan bersegera untuk
memperbanyak amalan, ya, dan meyakini bahwa melihat bahwa dunia akan sirna dan tiada yang tersisa di dunia ini kecuali bagaikan, ya, rintik-rintik hujan setelah turunnya hujan deras, dan tidak lagi tersisa dari dunia ini kecuali hanya durasi, ya, waktu menunggu terbenamnya matahari, seperti matahari tatkala berada di puncak gunung, maka dia akan berakhir, akan tenggelam. Itulah yang tersisa dari dunia ini. Dan meyakini bahwa akhirat adalah kekal abadi. Dia telah di ambang pintu, menghadap, dan dunia telah berjalan menunggu kebinasan dan kehancurannya. Sudah banyak tanda-tanda kiamat. Oleh karena itu, seorang yang melihat dunia ini, bahwa dunia darul fana, tempat dunia yang akan fana, begitu cepat berakhirnya dunia ini, dan akhirat akan kita hadapi, dan kematian begitu cepat, sesaat lagi, maka seorang pastilah akan, ya, beramal, bukan berangan-angan. Karena berangan-angan merusak hati. Tapi boleh kita bercita-cita, boleh kita berharap, tapi jangan terus bercita-cita tapi tidak ada usaha. Jangan hanya bermimpi tapi tidak ada, ya, tidak bangun untuk wujudkan mimpi. Jangan berangan-angan tapi tidak memiliki aksi, ya, beramal, maka semua itu tentunya akan menimbulkan, ya, kesengsaraan. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, ya, dan ini kata beliau ayat yang memberikan kesadaran kepada kita, yang menumbuhkan kesadaran diri kita betapa pentingnya kita itu, ya, mengurangi, ya, angan-angan. Jangan diperbanyak angan-angan tapi perbanyak amal. Aqsiril amal wa akthiril amal. Banyak beramal, bukan lagi berangan-angan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Afara'aita in matta'nahum sinin? Tidakkah kamu memperhatikan bahwasanya kami telah memberikan kenikmatan pada mereka bertahun-tahun lamanya. Tsumma ja'ahum ma kanu yu'adun. Kemudian datang kepada mereka apa yang dijanjikan. Apakah bermanfaat kenikmatan yang bertahun-tahun yang mereka nikmati? Apa kata Allah? Ma aghna anhum ma kanu yumatta'un. Enggak bermanfaat bagi mereka kenikmatan yang telah mereka nikmati, yang telah kami berikan kepada mereka. Lihat perjalanan kehidupan manusia dari dahulu sampai sekarang. Allah memberikan kenikmatan kepada sebagian kaum, kepada sebagian orang. Apakah bermanfaat kenikmatan bagi mereka? Istana yang dibangun, kekayaan dikumpulkan, ya, berbagai kenikmatan dunia didapatkan, dirasakan. Apakah bermanfaat? Tidaklah bermanfaat bagi mereka, ya. وقال سبحانه ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. Pada hari tatkala Allah mengumpulkan mereka di padang mahsyar, kita akan dikumpulkan semuanya dalam keadaan tidak bersandal, tidak berbaju, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak dikhitan, seperti pertama kali diciptakan atau dilahirkan ke permukaan bumi ini. Dikumpulkan oleh Allah manusia, mereka akan bangkit dalam kubur. Ya. Wa yawma yahsyuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan min nahar. Seolah-olah mereka tidaklah tinggal di dunia seperti sa'atan min nahar, hanya dalam sekejap.
dari waktu siang mereka. Yata'arafuna bainahum, mereka ya saling kenal di antara mereka dalam waktu yang sekejap itu. Sungguh dunia, ya, waktu, ya, dunia, masa di dunia ini dibandingkan akhirat dan hari yaumul mahsyar tidak sebanding. Sangat singkat. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa dan pada suatu hari, sedangkan matahari telah berada di puncak gunung, artinya sudah hampir mau terbenam. Nabi mengatakan, "Innahu lam yabqa min ad-dunya fima madha minha illa kama baqiya min yaumikum hadha fima madha minhu." Tidak lagi tersisa dari dunia ini dari apa-apa yang telah berlalu, dari hari yang telah berlalu dalam kehidupan kalian, kecuali seperti yang tersisa dari hari kalian pada hari ini. Jadi Rasul menyampaikan kepada sahabat di waktu matahari telah mulai berjalan menuju barat dan hampir terbenam, dah berada di atas puncak gunung. Artinya sebentar lagi akan terbenam, akan tertutup gunung. Nah, Nabi mengingatkan mereka bahawa tidak tersisa lagi di dunia tempat kalian hidup sekarang kecuali seukuran, ya, durasi waktu terbenamnya matahari, tersisa dari terbenamnya matahari. Nah, oleh kerana itu, kata Imam Ibnu Qayyim, kisarul amal itu, pendek angan-angan itu dibangun di atas dua hal. Bagaimana kita membangun atau menumbuhkan kesadaran agar kita ini lebih banyak beramal daripada memperbanyak amal, yaitu berangan-angan. Apa kata Ibnu Qayyim? Ada dua hal. Dibangun di atas dua keyakinan dan kesadaran. Yang pertama, yakin dunia ini akan sirna, akan berakhir. Ini yang pertama. Dan yakinlah kita akan menghadapi akhirat. Dan akhirat kekal selama-lamanya. Maka silakan kita melakukan perbandingan. Ini dunia singkat dan akan berakhir. Akhirat akan kita hadapi kekal abadi dan selama-lamanya. Apakah kita korbankan yang nikmat yang kekal abadi selama-lamanya disebabkan, ya, kenikmatan dunia yang sesaat, sirna, yang fana ini? Yang berpikir tentu akan selalu membandingkan dan memilih yang terbaik. Silakan dibandingkan, renungi, hayati, dan pilih yang terbaik yang bermanfaat untuk diri kita masing-masing. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Masih ada yang kedua tentang ta'amul Quran, dan yang ketiga insyaAllah di lain waktu kita lanjutkan. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan taufik, kemuliaan kepada kita semua dengan berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Kita beri kemudahan untuk membenahi hati kita, memperbaiki akhlak kita, dan meningkatkan keilmuan kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam nabiyana Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Walhamdulillahirabbil alamin.